Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video kali ini. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teks persuasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasi. Sama halnya dengan teks persuasi, teks pidato persuasi juga mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Oke, mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Pidato bukan hal yang asing lagi, bukan? Dalam sebuah acara, tentu sering kita mendengar pidato. Bahkan dari zaman proklamasi, pidato sudah ada. Pidato ini terbagi atas beberapa jenis. Salah satunya adalah pidato persuasif, yang akan dijelaskan dalam video kali ini. Hal-hal yang akan dijelaskan dalam video kali ini meliputi pengertian pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, struktur pidato persuasif, ciri-ciri pidato persuasif, jenis pidato persuasif, dan contoh pidato persuasif. Berikut Ustadz akan memberikan uraiannya secara lengkap. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato merupakan salah satu teori dari pembelajaran bahasa Indonesia. Pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar atau pembaca untuk melakukan hal yang disampaikan. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens agar melakukan sesuatu dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Setelah menentukan topik, diharapkan pemberi pidato memperbanyak membaca buku, surat kabar, atau artikel yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Usahakan tidak menggunakan satu sumber sebagai bahan menulis pidato persuasif. Pastikan membaca ragam sudut pandang, bukan hanya satu sudut pandang. Selanjutnya, memahami tujuan yang ingin dicapai dengan pidato yang akan disampaikan. Setelah semuanya terbuat, yang terakhir adalah memahami pendengar atau audiens yang mendengarkan pidato persuasif tersebut. Jika berhasil memahami audiens, maka keberhasilan pidato untuk membujuk atau mengajak mereka akan sangat besar. Ada 3 cara membujuk, mengajak audiens, atau cara memersuasi audiens atau pembaca. Yang pertama, etika. Etika ini berkaitan dengan perilaku sopan dan santun. Etika ini berkaitan juga dengan perasaan materi yang dibutuhkan masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk, serta berkaitan dengan kewajiban moral atau akhlak. Contohnya, daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak generasi selanjutnya di masa depan nanti. Ini tidak bermoral. Yang kedua, emosi. Berkaitan dengan perasaan audiens atau luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Atau dalam penyampaiannya jangan menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi. Gunakanlah bahasa yang dipahami audiens kita atau pembaca kita. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Yang ketiga, logika.
Logika ini berkaitan dengan penjelasan yang masuk akal sehingga audiens atau pembaca yakin dan mau percaya dengan isi teks pidato yang disampaikan. Kata-kata kita harus bisa diterima logika audiens. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Adapun struktur teks pidato persuasif sama dengan struktur teks pidato, ceramah, atau khotbah. Berikut struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam dan hormat kepada audiens. Di sini, pemberi pidato mengenalkan topik yang akan disampaikan dengan menarik. Pada pembukaan ini juga boleh dikasih pernyataan posisi. Nah, Ananda semua tahu apa itu pernyataan posisi? Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Persoalan di sini adalah persoalan yang sedang terjadi. Nah, sekali lagi, saya ulang. Pernyataan posisi adalah pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Persoalan di sini adalah persoalan yang sedang terjadi. Contoh, setelah melalui hari-hari di rumah selama beberapa bulan terakhir, tentu kita merasa bosan dan jenuh, bukan? Pandemik ini memang sangat merugikan kita. Tetapi di balik itu semua juga sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pandemik ini. Contohnya adalah kita bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan secara tidak langsung kita diajarkan untuk hidup bersih. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita ambil dari pandemik ini. Yang kedua, isi. Bagian isi berisi ide pokok yang disertai argumen yang meyakinkan. Gunakan data dan fakta di dalamnya. Contoh, saat pandemi ini juga ada hikmah lain yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Dengan hidup bersih, insya Allah kita akan terhindar dari segala jenis kuman penyebab berbagai penyakit. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga kebersihan, maka hidup kita akan penuh dengan kuman penyebab penyakit. Salah satu contoh kecilnya adalah anak-anak yang makan di atas tempat tidur. Dan dia makan berserakan. Nanti, makanan yang berserakan itu akan bercampur dengan keringat saat tidur. Dan lama-kelamaan kuman akan bersarang di sana, sehingga menimbulkan penyakit gatal-gatal pada kulit. Nah, di sini ada argumen yang dilogikakan berdasarkan fakta. Nah, argumennya apa? Bahwa ketika kita hidup kotor, maka kuman akan bersarang di sekeliling kita. Nah, faktanya dicontohkan di sini adalah tentang seorang anak yang hidup kotor. Nah, Ananda semua juga mungkin pernah melihat atau maaf kata melakukannya ya. Oke. Nah, di sini si penulis mencoba meyakinkan kepada kita bahwa di sini ada argumen yang dia logikakan. Nah, kira-kira Ananda semua bisa menerima nggak penyampaian yang ingin disampaikan penulis dari contoh teks pidato persuasifnya ini? Saya rasa Ananda semua bisa menerima apa yang ingin disampaikannya di sini, apa yang ingin diargumenkannya di sini, tapi logika kita bisa menerimanya. Nah, yang paling penting isi dari pidato ini harus menarik serta memiliki manfaat yang besar untuk pendengarnya. Dengan demikian, bertujuan supaya bisa membuat audiens atau bisa disampaikan juga semua yang menjadi unsur yang dinilai penting dalam pidato tersebut, sehingga dapat membujuk dan membuat masyarakat berbuat dengan bisa melakukan sesuatu yang baik dan memiliki nilai guna. Yang ketiga, penutup.
Bagian penutup berisi kalimat-kalimat penutup, hormat, dan salam yang disampaikan dengan mengesankan. Boleh juga ditambah dengan penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Contohnya, marilah kita jaga kebersihan agar terhindar dari kuman dan virus penyebab berbagai penyakit. Hal yang perlu diperhatikan dalam merebut perhatian audiens dengan memberikan pernyataan yang dramatis atau melebih-lebihkan suatu keadaan. Selain itu, perlihatkan atau tunjukkan rasa empati kepada audiens. Sampaikan tujuan dan ide-ide pokok dari pidato dengan menambahkan data dan fakta. Tutup pidato yang berkesan di hati audiens. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks pidato persuasif. Adapun ciri yang terdapat pada pidato persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pidato mempunyai permasalahan pokok yang memiliki kriteria dari yang disampaikan dan memiliki pesan utama atau inti di dalam pidato yang disampaikan, supaya para audiens yang mendengarkan dapat melakukannya dan dapat menerima apa yang disampaikan. Yang kedua, keahlian untuk menyampaikan bahwa di dalam pidatonya memiliki ciri sebagai pembujuk atau juga sebagai penasehat untuk para pendengarnya. Yang ketiga, mempunyai hubungan yang baik yang juga terdapat dalam kriteria supaya pendengar ingin bersedia dan mereka merasakan nyaman meski dalam waktu singkat, bahkan dalam waktu panjang. Yang ketiga, pidato cenderung memiliki ciri khas supaya bisa melakukan sesuatu dengan kedekatan atau keakraban yang telah tercipta. Jenis pidato persuasif. Pidato persuasif ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis yang akan Ustadz uraikan sebagai berikut. Yang pertama, pidato persuasif dengan tujuan berdasarkan kebaikan. Yang kedua, pidato persuasif, jenis pidato yang informatif, maksudnya yang memberikan informasi. Yang ketiga, pidato persuasif, jenis pidato yang memberikan keyakinan pada pendengar. Yang keempat, pidato deskriptif, salah satu jenis pidato yang menggambarkan sebuah keadaan. Yang kelima, pidato kreatif, jenis pidato yang memberikan hiburan kepada pendengarnya. Setelah mengetahui pengertian, ciri, jenis, tujuan, dan isi dari pidato persuasif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lagi, Ustadz akan berikan juga contoh pidato persuasif sebagai berikut. Nah, inilah contoh teks pidato persuasif. Nah, untuk itu mari kita analisa 3 cara mengajak dan struktur teks pidato persuasif di dalam pidato berikut. Nah, mari kita analisa teks pidato persuasif berikut. Nah, yang pertama yang akan kita analisa adalah struktur teks pidato persuasif. Nah, strukturnya ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembuka itu adalah kalimat-kalimat pembuka. Isi itu adalah bagian isi atau bagian paling penting. Dan penutup biasanya berupa kalimat-kalimat penutup atau menyudahi teks pidatonya. Oke. Nah, mana kalimat-kalimat pembuka di teks pidato ini? Mulai dari sini sampai sini dan dilanjutkan sampai ke sini. Nah, pada kalimat pembuka atau kata-kata pembuka ini boleh ditambahkan pernyataan preposisi. Nah, pernyataan preposisi adalah pernyataan awal pengarang atau sudut pandang pertama pengarang di dalam teks pidatonya. Nah, mana dia? Ini dia ya. Mulai dari sebelum sampai
mimpinya. Berarti satu paragraf ini adalah pernyataan preposisi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian isi dari teks pidato persuasif ini ya. Nah, dari mana? Nah, dari sinilah isi dari teks pidato persuasif tersebut. Dari sini sampai ke sini. Nah, pada bagian isi inilah terdapat 3 cara membujuk tadi atau membawa audiens kita mengikuti isi teks pidato persuasif kita. Nah, apa aja tadi? Yang pertama adalah etika. Nah, etika ini cara kita menyampaikan di dalam teks pidato kita. Yang kedua, emosi. Emosi ini adalah di mana di dalam teks kita ini kita mencoba memahami perasaan audiens kita. Yang ketiga, logika. Logika ini semua yang ada di dalam teks pidato kita bisa diterima logika audiens kita atau pembaca kita. Nah, di mana bagian etika, emosi, dan logika pada teks ini? Nah, coba perhatikan lagi teksnya ya. Inilah bagian etika, emosi, dan logika di dalam teks pidato persuasif ini. Mulai dari sini sampai ke sini. Silakan Ananda analisa lagi apakah betul atau tidak. Nah, silakan diteliti lagi paragraf berikut ini. Oke, bagian terakhir dari struktur teks pidato persuasif adalah bagian penutup. Nah, pada teks pidato ini bagian penutupnya dimulai dari sini sampai wassalamualaikum. Nah, pada bagian penutup ini boleh kita tambahkan penguatan pernyataan preposisi. Mana dia penguatan pernyataan preposisi tersebut? Ini dia, mulai dari mari sampai usaha sendiri. Nah, semoga dengan penjelasan singkat Ustaz ini Ananda semua bisa paham. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.